Apa kabar partner gabut? Selamat datang kembali di Jam Gabut with Afifah dan Amira. Hari ini kita mau ngebahas film Thailand yang berjudul Bad Genius. Bad Genius ini ada seriesnya dan ada filmnya, tapi yang mau kita review hari ini adalah filmnya gitu. Film ini menceritakan tentang beberapa pelajar di Thailand yang melakukan kecurangan waktu ujian. Kecurangannya itu adalah mencontek dan memberikan contekan waktu ujian. Bahkan skandalnya sampai internasional gitu. Nah, karena kita berdua backgroundnya adalah pendidikan, jadi kita berdua excited banget mau ngebahas tentang film ini. Oke, teman-teman kalau penasaran juga keep on watching. Jadi, pelaku di dalam kecurangan itu ada sekitar 4 orang plus 1 pemeran pendukung lah ya. Si Tong ini yang pakai kacamata. Yang satu adalah mastermind-nya nih, si Lin. Lin ini jenius ya, jenius banget. Terus pemeran utamanya. Pemeran utama. Terus yang kedua ada Beng, laki-laki. Dia ini jenius juga. Tapi dia lebih ke bantuin Lin untuk menjalankan rencananya itu. Terus yang ketiga dan 4 ini teman-temannya Lin yang sebenarnya awalnya minta tolong untuk ngasih contekan, tapi berakhir jadi skandal internasional gitu. Menurutku yang menarik banget dari film ini, filmnya engaging banget karena biasanya kita kalau nonton tuh kan udah tahu nih, oh biasanya pemeran utamanya protagonis atau hero di filmnya gitu kan. Tapi kalau ini dari awal kok kayaknya semua pemerannya villain semua. Bener. Ya gitu. Iya, yang protagonis siapa ya gitu. Dan itu tuh menimbulkan disonansi kognitif. Jadi untuk kita penontonnya, jadi kan kita sebagai manusia tuh nggak suka tuh, nggak mau ada ketidaknyamanan psikologis. Jadi masa sih villain semua? Kayaknya mungkin di tengah-tengah enggak kali ada yang jadi baik gitu. Jadi kita tetap penasaran untuk nonton terus filmnya sampai habis gitu. Tapi walaupun si pemeran utamanya tuh villain, kita sebagai penonton tuh malah rooting, ayo dong jangan sampai ketahuan. Ya nggak sih? Kayak film-film lainnya, misalnya Joker, You, mungkin ada yang nonton series You gitu. Belakangan ini justru malah lagi banyak populer, ya top kayak gitu ya, di mana pemeran utamanya tuh Grey gitu, kayak dia sebenarnya antagonis tapi kita tahu nih backgroundnya kayak apa, jadi kok kita malah pengen dia berhasil ya ngelakuin sesuatu yang sebenarnya jelek gitu ya. Nah terus kita juga ngeliat kalau di film ini tuh perkembangan karakternya tuh berasa banget ya. Terutama dinamis banget, terutama si Lin sama Beng yang kayak awalnya si Lin yang baik tapi ngasih contekan, terus jadi baik lagi tapi terus jadi jahat lagi dan baik lagi, kayak bener-bener masih labil lah ya anaknya. Terus perkembangannya Beng juga yang tadinya idealis banget, nggak boleh nyontek bahkan sampai ngadu, terus dia jadi ngasih contekan kayak gitu-gitu tuh kelihatan banget. Tapi si perkembangan karakter ini tuh nyambung banget sama perkembangan remaja. Gimana emang? Tadi salah satunya udah kesebut ya, labil. Emang ini banget nggak sih, kayak remaja tuh lekat banget sama istilah labil itu, karena ya emang lagi pada masanya ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih remaja menonton ini dan suka bilang ke temennya, lo labil banget sih, emang usia kalian emang lagi labil gitu. Sebenarnya banyak banget sih teori yang bisa menjelaskan dinamika antara peran-peran di film ini gitu. Salah satunya soal kelabilan tadi, itu teori psikososial. Memang masanya di remaja itu tugas perkembangan kita nih, manusia di masa remaja adalah menemukan jati diri, menemukan identitas gitu. Jadi kalau misalnya tugas perkembangannya terpenuhi, nanti lo tuh tahu kayaknya, lo tahu hidup mau ngapain, lo orangnya kayak gimana gitu. Kalau nggak ketemu itulah yang bahaya gitu. Nggak punya identitas, jadi mungkin bisa lebih gampang terpengaruh, bisa banyak eksperimen, maunya lifestyle-nya yang gue mau jadi anak baik-baik, tapi nggak enak ya jadi anak baik-baik. Oke lah, gue jadi yang rebel aja gitu. Jadi banyak krisis di hidupnya gitu lah ya. Tapi untuk bisa mencari atau menemukan identitas itu tuh gimana sih maksudnya? Hidup manusia tuh kan ya, sepanjang hidupnya sebenarnya series of crisis, series of questioning gitu. Kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup.
terutama waktu remaja, karena kita kan lagi proses pencarian jati diri, proses pencarian identitas. Nah, harusnya pertanyaan paling banyak tuh keluarnya di situ gitu. Gue mau jadi orang kayak apa sih? Gue sukanya apa sih? Setelah ini hidup gue mau kayak gimana sih? Itu terjadinya di masa remaja. Nah, mengembangkan dari teorinya Erikson itu ada namanya Marcia, dia bikin lagi teori yang bilang sebetulnya dalam proses pencarian jati diri itu remaja tuh bisa dibagi ke 4 status. Dilihat dari krisis dan komitmen namanya. Sejauh mana sih remaja tuh mempertanyakan hidupnya, sejauh mana sih dia berkomitmen sama pencarian jawaban itu gitu. Ada yang pertama, status yang pertama adalah namanya identity diffusion, di mana krisisnya pertanyaan-pertanyaan yang keluarnya nggak ada. Jadi dia nggak terlalu peduli juga gue siapa ya, gue mau ngapain ya, mau jadi apa ya gitu. Itu nggak terlalu peduli. Krisisnya low, apalagi komitmennya gitu. Pertanyaannya aja nggak ada, ya gimana mau komit untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Yang kedua ada identity foreclosure, di mana krisisnya justru nggak ada gitu, tapi komitmennya ada. Ini biasanya teman-teman yang mungkin orang tuanya nih udah ngeset nih, nanti SD, SMP, SMA di sini ya, misalnya nanti kuliah harus gini ya. Jadi ada orang lain di luar dirinya yang udah ngatur semua itu, udah ngatur jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum ada gitu. Yang ketiga ada identity moratorium, di mana seseorang itu krisisnya tinggi tuh, tapi komitmennya low. Jadi dia udah punya pertanyaan, udah mulai mikir gue mau jadi orang kayak apa ya. Terus dia udah, oh kayaknya harusnya gue jadi orang yang A deh, yang jujur, yang baik-baik aja, hidupnya lurus-lurus aja, tapi komitmennya masih low nih, sehingga ketika ada sesuatu yang bikin yakin lo mau jadi orang yang jujur-jujur aja gitu, itu masih bisa berubah. Itu namanya identity moratorium. Yang terakhir ada identity achievement. Ini nih yang kita harapkan terjadi di remaja, di mana krisisnya ada, komitmennya tinggi juga. Krisisnya tinggi, komitmennya tinggi. Gitu. Kita nanya, kita mau jadi apa ya? Gue mau jadi orang yang kayak apa, sukanya apa. Kemudian ketika sudah menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, komit. Oh, gue mau jadi orang yang jujur. Oke, gue akan terus jujur sepanjang hidup gue. Gue akan pegang value itu gitu kan. Itu namanya identity achievement. Udah kuat gitu ya. Yes. Tapi tadi selama dijelasin nih yang tentang moratorium tuh aku langsung kayak, wow, ini kayak lumayan bahaya ya, moratorium tuh mirip banget sama bank. 4 ปีเพื่อจบมาทำงานได้เงินเดือนหลักหมื่นไปทำไมวะในเมื่อเราหาเงินได้เป็นล้านได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย คงเพราะว่าสำหรับเราตอนเนี้ยเงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มแล้วอะ Sebenarnya bisa yang kelihatan banget nih tentang identity status ini Lin dan Beng sih, di mana Lin dan Beng ini kan kalau kita lihat karakter developmentnya sangat kontradiktif. Iya, udah kontradiktif dan kelihatan banget dinamisnya tuh mereka berdua. Dua polar yang berbeda gitu. Lin kan awalnya yang sebenarnya awalnya dia juga nggak suka nyontek mungkin ya, cuma pertama kali ngasih contekan ke Grace. Ini menarik sih menurut aku karena dia pertama kali ngasih contekan out of empathy aja ya. Selain karena kasihan, karena sahabat nggak sih gitu, udah mah sahabat, teman pertama gitu kan harus dijaga. Kan pertama kali banget punya temen tuh Grace gitu kan. Lama-lama kok jadi geser nih moralnya, yang tadinya cuma mau bantuin Grace, ada kebutuhan, oke gue butuh uang ya gitu. Oh, tapi ada ini tawaran sih, nih. Iya. Tapi emang aku ngeliatnya juga, ini kan tadi kita dibuka dengan perkembangan remaja ya. Dan emang masih cocok banget di mana emang remaja nih sangat lekat hubungannya dengan pertemanan, dengan friendship gitu. Dan emang di usia-usia remaja ini teman atau peer, teman-teman sebaya adalah sumber intimasi mereka. Mungkin karena emang sekolah kan lebih lama ya. Berapa jam sih? 6 jam di sekolah gitu. Lebih kayaknya. Lebih ya, ada yang 8 jam kayak orang kerja di sekolah. Jadi kan ketemu-temunya teman-temannya jadi support sistemnya gitu. Jadi ketika temennya susah ya sebisa mungkin gue bantu gitu. Terus kalau misalnya temennya ngajak nyontek,
ya daripada gue nggak punya temen, beberapa ada yang kayak gitu ya. Cuman kalau memang ada yang punya identitasnya sudah kuat, udah punya ideologi yang kuat, dia bisa aja untuk menghindari hal-hal yang menurut dia nggak cocok nih sama gue gitu sih. Tapi tipikal remaja memang menjaga pertemanan gitu. Di karakter development itu juga kita bisa lihat tuh dinamikanya. Tadi kan kontradiktif antara Lin dan Beng, ada pergeseran moral gitu kan. Beng ini orang yang tadinya integritasnya tinggi, ya kan? Gak habis pikir ada orang kayak gitu, public enemy gak sih coy di sekolah? Di sekolah yang semua orang pengennya nyontek gitu kan. Dia satu-satunya orang yang kayak nge-warning Lin, ada yang mau nyontek nih, ngasih bahkan tahu ngadu ke kepala guru. sekolah. Enggak banget sih ngadu ke guru. Gini deh, lo nggak mau ngasih contekan nggak apa-apa, tapi nggak usah ngadu. Tapi kan yang idealnya seperti itu gitu. Iya. Ngelihat ada perilaku kecurangan ya nggak bisa, gue harus laporkan gitu. Tapi di tengah-tengah ada sesuatu yang terjadi, pengalaman yang lumayan signifikan ya, dia dipukulin sampai akhirnya nggak bisa ikut ujian beasiswa, nggak bisa ikut ujian beasiswa, bisnis laundrynya berantakan gitu. Itu kan terus lagi kayak gitu dibisikin juga sama Lin, ya lo paham kan, hidup tuh emang nggak pernah adil gitu kan. แต่แกเห็นหรือยังว่าถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้โกงเนี่ยชีวิตแม่งก็เหมือนจะโกงแกอยู่ดี Akhirnya kayak oh ada lah pergeseran moral juga. Oh ya udah deh, gue nggak bisa nih lurus-lurus terus gitu. Iya bener. Tapi selain pergeseran moral tuh ada peer pressure juga nggak sih Mir, kayak Iya benar. Lin-nya juga ada, dari Beng juga ada gitu. Jadi kalau Lin pressure-nya dapetnya dari Pat dan Grace ya. iya. Iya sih. Kalau Beng tuh sebenarnya pressure-nya bukan dari peer, kalau dia lebih dari kehidupan. Karena dia dapat peer pressure, Beng dapat peer pressure tapi nggak goyah gitu. Setelah dia digebukin itu baru dia goyah gitu kan. Iya, benar-benar. Yang menarik justru pas di akhir kita lihat nih yang dapat identity achievement justru Lin. Iya. Krisisnya panjang, tapi di akhir dia lihat sebenarnya gue ini ngelakuin ini tuh ngapain sih, buat apa gitu. Akhirnya justru dia yang bermoral ya. Terus ya menurut aku at least cara nyonteknya mereka tuh ribet banget. Oh ya, itu aku setuju. Ya kan, karena pakai gerakan jari piano yang mana itu tuh kan harus ngafalin ya. Lin mah pinter dan dia emang bisa main piano gitu. Kalau teman-temannya latihan jadinya. Sempat kebersih tuh di otak aku gitu, malu belajar aja nggak sih? Lo sanggup nginget gerakan tangan yang gitu, tapi gak sanggup nginget pelajaran. Ya udahlah ya. Itu kan ngingetin ngapalin si gerakan piano itu abstract thinking ya kak? Iya. Karena kayak semacam coding gitu loh, coding gitulah. Ngapalin si kode piano itu kan melibatkan executive function, melibatkan memori gitu. Executive function. Fungsi eksekutif di otak kita gitu ya, yang melibatkan cognitive flexibility gitu. Kita bisa nggak sih merencanakan, mengingat, organize gitu, itu adanya di fungsi otak depan gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa ngapalin si piano, walaupun emang jadi lebih sederhana karena yang dihafalin cuma 4 rumus gitulah, 4 gerakan, sedangkan kan mungkin kalau ngapalin pelajarannya lebih susah gitu. Jadi mereka malas, tapi artinya paling gampang A, B, C, D. Dah, kelar. A, B, C, D. Biar nggak ketahuan guru. Jadi bisa sambil garuk-garuk gitu. Wow. Macam gitu. Apa kita ini? Kan ini katanya sekolah anak-anak pintar ya? Katanya sih sekolah unggulan. Kalau anak-anak lulusan itu potensi besar bisa keterima di universitas di luar negeri. Ini yang film ngeliat, karena masa kayak di sekolah anak-anak pintar kenapa semuanya nyontek? Perlu nyontek, bener. Udah gitu ini yang jadi concern aku juga, ada satu momen di mana mereka ujian itu tipe soalnya beda. Mungkin kalau di kita tipe A, tipe B gitu kan. Terus ya masa sih di dalam bukan satu kelas, bahkan mereka di aula tuh banyak kelas gitu ya, digabung semua gitu. Masa dari satu angkatan yang pintar cuman Lin doang? Salah, yang pintar dan mau ngasih contekan.
dan bisa diandelin gitu. Jadi Iya. maksudnya kan kelihatan ya yang selesai dikerjain kan set 1 dulu. Iya. Set 1 selesai, Bener. brok semua barang beresnya. Iya. Terus set 2 semua nungguin, nggak ada apa yang inisiatif kayak duh kok kerjain dulu yang gue bisa gitu. Bener. Semuanya tuh bergantung Nungguin. sama Lin semua, pasif semua. Lu Tahu, sekolah gimana ada sih? ya lu ngerjain setengah kayak gitu ya. Iya. Tapi terus gurunya juga diem Iya, doang, benar. nggak keliling. Ya udahlah. Dilihat dari si ribet dan rumitnya cara mereka cheating ini kan kelihatan banget ya kalau sebenarnya tuh mereka tuh punya bakat, punya potensi untuk memahami pelajaran gitu. Mereka bisa paham strateginya aja udah keren gitu kan. Mungkin memang mastermind-nya tuh adalah Lin, dimana ya emang dia jenius, terus dia punya kemampuan perencanaan yang baik, sangat baik, punya strategik yang sangat baik juga gitu. Tapi si teman-temannya ini yang butuh contekan juga, misalnya kayak Pat deh. Kita bisa lihat Pat nih sebenarnya tuh kayak dia punya kemampuan loh, kayak dia tuh persuasinya tuh oke banget. Dia bisa mempersuasi Lin yang dari baik jadi mau nyontek. Dia punya ide, walaupun jahat ya idenya, licik ya. Dia punya ide untuk ngenyelakain Beng supaya Beng bisa mau ikut sama dia, itu Beng. Dia bisa persuasi orang-orang sebagai kliennya dia gitu. Yang bahkan dia bikin presentasi. Iya, Steve Pat, wow. Terus kalau diperhatiin, slide itu juga bagus loh. Iya benar. Presentasinya bagus gitu. Mahal ya kelihatannya. Iya, emang mahal. Tapi kan nggak semua orang yang punya fasilitas baik bisa menggunakan fasilitas itu gitu. Dan Pat bisa menggunakan itu dengan baik. Jadi kayak, lo kenapa sih susah-susah bikin strategi yang resikonya tinggi gitu loh. Mungkin selama ini cara belajar lo aja yang salah, bukan lo nya yang nggak bisa gitu. Kurang lebih gitu. Terus potensinya tadi mah ada banget. ada banget public speakingnya oke. Terus ada lagi satu lagi, manipulatif. Tapi untuk memanipulasi orang tuh kan harus pintar. Bener. Dia bisa ngelihat sudut pandang orang, dia bisa paham orang ini tuh kayak gimana ya. Kalau gue mau manipulasi dia, gue harus gimana ya? Itu susah loh. Iya, itu high level loh, high level thinking. Gitu. Jadi jangan merasa aduh gue nggak paham. Kalau lo nggak paham ya dipelajari, kalau masih nggak paham coba diubah cara belajarnya gitu aja sih. Even Grace aja yang di awal kayaknya kita di-convince ini Grace yang paling bodoh nggak paham apa-apa ya. Iya, in the equation, tapi dia ada kok potensi Kontribusinya juga iya, ya. Maksudnya kita tahu Grace tuh forte-nya di art ya, dia kan acting, nyanyi. เราว่าเล่นละครเวทีแม่งยากกว่าเรียนเยอะเลยนะเว้ย Makin kesana kita lihat juga, oh banyak kok kebisaan Grace. Dia bisa desain surat palsu ya kan. Bener. Dia bisa nyetak si barcode yang repot banget gitu. Bener. Jadi practical skill-nya Grace juga ada banget gitu. Jadi paling yang perlu kita highlight adalah ya gimana cara belajar orang aja yang beda-beda kan gitu. Terus selain itu aku juga masih bukan nggak setuju sih, tapi mau gimana lagi, soalnya kita terbiasa untuk menilai kemampuan kita sesuai dengan nilai yang ada di raport. Iya. Gitu. Dan itu yang bikin budaya mencontek masih tinggi gitu. Kenapa sih kita nyontek gitu? Kenapa sih kita nggak bisa kayak Maudy Ayunda yang kalau ulangan tuh seneng? Aku pernah ngobrol sama siapa ya? Pokoknya pernah ngobrolin kenapa Maudy Ayunda seneng ulangan, karena ya pembelajaran yang didapatkan Maudy Ayunda berbeda dengan pembelajaran yang didapatkan kata-kata pelajar Indonesia gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, Maudy Ayunda kan dicerita tuh di keluarganya pendidikannya udah terjadi dari tahap keluarga. Dari keluarganya memang bikin habit suka baca, belajar tuh jadi sesuatu yang menyenangkan. Betul. Gitu. Bahkan aku ingat dia cerita ibunya tuh sering ngajak ngobrol dia atau ngajak diskusi tentang gimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Kita besok mau ada kumpul-kumpul keluarga, misalnya aku 9 tahun. Kita pesan makanan apa ya? Ada apa aja? Oh mungkin bisa ini mah, bisa ini. Kenapa? Kenapa menurut kamu rendang? Emang dikombinasi sama ini oke? Jadi selalu ada mengapa, kenapa sampai di ujung, sampai benar-benar kita merasa
itu jawaban yang tepat. Sedangkan kalau kurikulum kita tuh, at least yang aku alami deh gitu, hasil pembelajaran itu direduce, disederhanakan jadi nilai raport gitu. Iya. Padahal kan belajar tuh sebenarnya lebih luas daripada itu. Memang nilai itu adalah satu cara yang paling mudah untuk lihat ini kompetensinya tercapai atau enggak gitu. Walaupun flow-nya juga banyak. Nah, jadi ketika sekolah rasanya tuh punya kerjaan gitu, bukan lagi the joy of learning-nya nggak dapet. Datang ke sekolah itu bukan dengan pikiran bahwa wah hari ini gue akan dapet informasi baru yang kemarin gue nggak tahu gitu. Padahal perasaan itu tuh menyenangkan banget loh. Ya kan, kayak tadinya gue nggak tahu nih tentang perkembangan psikososial remaja, pas tahu kayak wow gila, ternyata ada hal ini yang baru gue tahu. Betul. Tapi sejujurnya aku pun baru merasakan kesenangan mendapatkan informasi baru tuh ya udah umur 20 ke atas gitu kuliah. Iya, mungkin karena kita belum nemuin formula yang tepat aja kali ya, gimana untuk menghilangkan budaya mencontek supaya penilaian tetap ada tapi itu bukan jadi tolak ukur ataupun bukan jadi satu-satunya cara untuk menilai kemampuan kita gitu. Ini sebenarnya ada hubungan juga, tadi kenapa sih kita nyontek, karena ada budaya di dunia dan budaya shame and guilt. Ada pemetaannya nih secara global, mana budaya yang pegangnya lebih ke guilt ketika kita mau melakukan kesalahan, yang dirasakan guilt atau shame gitu. Nah, kebetulan negara-negara Asia termasuk Thailand dan Indonesia itu pemetaannya masuknya ke shame. Jadi kalau nilai gue jelek, gue malu. Sehingga ya udah nggak apa-apa deh, gue nyontek aja, karena mendingan gue merasa bersalah daripada gue ngerasa malu gitu. Beda sama negara-negara di Eropa yang memang kencangnya di guilt. Jadi ya gue nggak mau nyontek karena Itu salah, gue merasa bersalah. Perasaan bersalah membuat gue tidak nyaman. Kalau di kita perasaan malu membuat kita tidak nyaman gitu. Terus ya, kenapa tadi kita bilang sekolahnya juga jelek? Karena salah satunya tuh adalah pemilihan punishment-nya tuh menurut kita kurang tepat ya. Ya disayangkan aja sih. Kayak kita kan punya sistem poin gitu, atau diskors. Ini kenapa punishment-nya berat banget gitu? Perlu nggak sih konsekuensi kayak gitu ya? Tujuannya apa dulu nih? Kan maunya mengeliminasi tingkah laku yang tidak diinginkan. Kalau misalnya tujuannya adalah efek jerak gitu, apakah perlu sampai dicabut kesempatan scholarship-nya? Gitu kan jadi malah kayak bikin Lin marah sama keadaan, sampai keucap lah hidup yang mencurangi kita. Betul. Gitu kan. Menurutku akan lebih bijak kalau ya udahlah dikasih sistem poin aja, dengan catatan ya kalau lo misalnya sistem poin misalnya nih poin 50, terus kalau lo ngulangin lagi nanti 50 lagi ya tahu kan konsekuensinya apa gitu. Jadi biar mendewasakan anak ini juga, supaya dia bisa memilih dengan bijak sikapnya dia tahu konsekuensinya apa gitu loh. Ada proses belajarnya yang terjadi. Nah sebelumnya kan dia nggak dikasih tahu kalau gue ngasih contekan konsekuensinya apa ya. Kan tadinya nggak ada, makanya si capseknya galau nih antara langsung DO atau ngasih beasiswanya dipotong gitu. Jadi belum ada peraturan yang konkret ya. Dan kayaknya sekolahnya juga butuh sama Lin, karena kayak anak yang pintarnya Lin sama Beng doang gitu kan. Iya. Aneh banget ini sekolah. Namanya film. Tapi ngomongin soal sekolah yang aneh gitu ya, jadi pertanyaan juga sih buat aku. Ada beberapa scene yang nunjukin ini pertimbangan orang tua dalam film ini tuh apa ya. Kan yang kita lihat cuma ada orang tuanya Lin sama orang tuanya Pat ya. Di situ ada kesamaan nih menurut aku. Orang tuanya Lin tuh kekeh banget nyekolahin Lin di sekolah itu. Padahal sampai keluar tuh ucapan dari Lin kayak, gue baik-baik aja kok di sekolah sebelumnya, kayak gue nggak perlu sekolah di sekolah yang semahal ini, kita nggak mampu juga gitu kata Lin kan. Yang kedua orang tuanya Pat yang maksain. Tadinya gue ngelihat kemampuan nilai-nilai awalnya Pat kayak dia nggak mampu deh di Boston, tapi kayaknya sekarang udah mulai berkembang nih, jadi kayaknya dia bisa ya di Boston gitu. Kenapa emangnya Pat harus di Boston gitu kan? Itu menurutku ada hubungannya juga dengan shame. Jadi dimana kalau di negara-negara Asia seperti kita, pendidikan itu kan masih honor gitu kan, honor to the family. Semakin tinggi semakin
kayak wah gila pendidikannya tinggi gitu kan, which is bagus banget, bukan gimana, tapi jadinya tuh manusia nggak dilihat sebagai multidimensi gitu. Jadi ada kesan seperti itu gitu kan, kalau sekolah oh yang hebat yang pintar aja, padahal ada Grace yang Betul. walaupun akademiknya kurang baik Iya. tapi dia sangat artistik gitu. Betul. Kan. Dan aku juga ngerasa jadinya ada pergeseran fungsi pendidikan gitu. Jadinya lebih ngebeli pride doang. Iya bener gitu, makanya kenapa si sekolah ini jadi bisa dibisniskan sampai orang-orang rela bayar money gitu ya di film ini dibilangnya, karena oh sekolah unggulan ya udah dia bayar mahal, padahal kan kalau dipikir-pikir kenapa ya gue harus bayar uang maintenance lagi, kenapa uang maintenance-nya berbeda gitu. Kalau kata Gas kan makin bodoh makin tinggi Maintenance-nya makin yang tinggi dibayar gitu kan. Yeah. Padahal kan treatment yang didapat sama aja, yang pintar Betul. sama yang enggak. Iya sih, fasilitas semua sama gitu ya. Bener juga. Terima kasih banyak buat partner gabut kita yang sudah meluangkan jam gabutnya untuk nontonin kita. Sorry banget kalau tadi terlalu banyak teori, kita entah kenapa obrolannya kemana, bacot banget, mohon maaf. Tapi ya, semoga ada yang bisa dipelajari dan kita bisa belajar bareng. Jangan lupa kasih feedback, like, dislike, komen, rekomen selanjutnya kita nonton apa, perlu nggak nih kita nonton seriesnya ya. Subscribe juga, see you on our next jam gabut. Jangan lupa istirahat, bye-bye. Bye-bye.